Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sudah berdoa? Belum, Bu. Baik. Hari ini kita mulai pembelajaran kita dengan bernyanyi dan berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Juga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat kita terapkan. Anak-anak, kita bernyanyi lalu berdoa nanti ya. Tahu lagu tangan ke atas? Tahu. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Oke, Bu. Kita berdiri semua, berdiri. Tangan ke atas menggapai kita, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan bintang terbenam, duduk yang rapi siap berdoa. Aku tak lupa diputar, lunggu-lunggu tangan diulur, ulang melingkar di panggang bunda, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan asap. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Dua jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran yang dikasihi Tuhan. Berkati kami dalam hal apapun yang kami lakukan pada hari ini. Dan Tuhan, berkati kami sebentar lagi kami akan mengerjakan tugas-tugas yang dikasihi guru kami. Ya Tuhan, berkati juga soal yang kami beri. Berkati soal yang dikasihi guru kami, supaya menghasilkan nilai kami yang puas. Dan Tuhan, hanya ini doa kami yang tidak sempurna, kami sempurnakan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ibu sekarang periksa keadilan ya. Oke, Bu. Oke. Jelas tiga mana suaranya? Iya, iya, yo. Lihat kanan dan kirinya. Iya, iya, yo. Adakah kursi tak berpunya? Semua lengkap. Oke, berarti semuanya sudah hadir ya hari ini. Iya, Bu. Sebentar ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita fokus dulu ya. Oke, Bu. Tepuk fokus. Oke, sekarang tenang ya, kita mulai belajar. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai aturan di rumah dan di sekolah. Coba kalian bayangkan kalau di rumah maupun di sekolah tidak ada aturan, apa yang terjadi? Tidak nyaman. Oke, dia tidak nyaman. Nah, tanpa kita sadari pun, setiap harinya kita sudah melakukan aturan. Aturan apa, Bu? Pertama, kalau kita bangun pagi saja itu namanya kita sudah melakukan aturan. Kita bangun pagi tepat waktu, kita merapikan tempat tidur, ya, kita sarapan pagi, kita sudah mengatur waktu kita. Itu namanya aturan. Iya. Nah, anak-anak, di sini Ibu ada gambar. Coba diperhatikan ya. Nah, ini. Perhatikan gambar di depan. Ini termasuk contoh aturan di rumah dan di sekolah. Aturan di rumah apa saja? Pertama, bangun pagi, merapikan tempat tidur, orang tua, ya, berdoa dan berdoa sebelum
menjadi teman saat belajar, ya kita mengerjakan tugas, itu namanya aturan di sekolah. Hari ini kita akan membahas mengenai aturan. Aturan adalah ketentuan yang harus kita patuhi agar kehidupan berjalan lancar, aman, tertib dan nyaman. Ya, benar. Ada yang mau bertanya mengenai aturan yang ada di sekolah? Saya Bu. Apa itu? Mengapa kita harus mematuhi aturan, Bu? Mengapa kita harus mematuhi aturan? Kita harus mematuhi aturan agar kehidupan kita bisa berjalan lancar, ya. Kita bisa disukai orang lain, ya. Kita jadi punya kehidupan yang nyaman, ya. Kemudian hindar dari masalah, terhindar dari kekacauan. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, benar. Apa akibat tidak Mematuhi aturan. Akibat tidak mematuhi aturan. Ya, benar. Akibat kita tidak mematuhi aturan, yang pertama kita mendapat teguran atau kita bisa dapat hukuman, ya. Kita jadi tidak disukai orang lain, ya. Benar. Sudah paham? Sudah, Bu. Oke. Nah, anak-anak, kalian tahu tidak apa manfaatnya kita mematuhi aturan? Ada yang tahu manfaat kita mematuhi aturan? Tidak tahu, Bu. Tidak ada, ya. Nah, manfaat kita mematuhi aturan itu agar kehidupan kita berjalan lancar, kehidupan kita jadi tertib, aman, nyaman, terhindar dari berbagai masalah, yang kita bisa menjalankan kehidupan kita lebih baik, ya. Kita terhindar dari berbagai kekacauan. Seperti di kelas, kalau kita mengganggu teman, itu namanya kita mencari perkelahian atau mencari pertengkaran sama teman, ya. Itu namanya kita sudah mengganggu ketenangan teman, ya. Dan apa akibatnya jika tidak mematuhi aturan? Seperti pertanyaan siapa namanya tadi? Inces, iya tadi Inces ya. Apa akibatnya jika kita tidak mematuhi aturan, ya Inces? Iya, suasana kita jadi tidak nyaman, baik di rumah, di sekolah juga, ya. Sekarang sudah mengerti? Halo, adik-adikku, halo. Kita sekarang akan sekarang kasih tugasnya, ya. Kita akan berdiskusi. Gua akan kasih kalian lembar kerja, kalian kerjakan per kelompok, ya. Nanti di tugas itu kalian akan menuliskan contoh aturan di rumah dan contoh aturan di sekolah. Apa benar sudah paham? Sudah. Oke, kalau benar sudah paham, Ibu mau bertanya sama Vero. Oke, apa itu aturan? aturan adalah apa Bu? Apa itu aturan? Aturan adalah ketentuan yang harus kita patuhi agar hidup menjadi tertib, aman, nyaman, dan menyenangkan. Contoh aturan di rumah, Selfie. Contohnya bangun tidur cepat. Oke. Bangun tidur tepat waktu. Ya. Kemudian membantu orang tua. Ya. Membersihkan tempat tidur. Ya. Menjaga kebersihan rumah. Membuang sampah di tempat sampah. Oke, Ibu jadi semangat, kalian belajarnya jadi semangat. Ibu jadi semangat ini ngasih tugas untuk kalian. Kita sekarang akan sekarang kasih tugasnya, ya. Kita akan berdiskusi. Ibu akan kasih kalian lembar kerja, kalian kerjakan per kelompok, ya. Nanti di tugas itu kalian akan menuliskan contoh aturan di rumah dan contoh aturan di sekolah.
Oke, dikerjakan, Ibu kasih waktu 5 menit saja ya. Nanti bagi kelompok yang sudah selesai dikerjakan, yuk langsung Ibu minta untuk presentasi. Bu, di mana? Iya, iya, bisa saja. Di situ. Sudah siap, Bu? Sudah siap? Gimana kelompok yang lain? Sudah, Bu. Sudah. Halo kelompok Sudah, Bu. Oke, kalau sudah siap, Ibu hubungkan kembali ya. Biasanya Ibu akan acak kelompok siapa yang akan presentasi hari ini. Siap-siap ya kelompoknya. Oke, untuk kelompok 2, Veronica silakan presentasi. Nah, teman-teman, saya akan mewakili kelompok saya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan sendiri atau kelompok sendiri. Di sini ada aturan di rumah. Aturan di rumah itu ada bangun pagi, merapikan tempat tidur, membantu orang tua, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, tidur tepat waktu, menjaga kebersihan rumah. Untuk aturan di sekolah itu ada datang tepat waktu, memakai seragam yang rapi, mendengarkan guru saat belajar, mengerjakan tugas dengan baik, membuang sampah pada tempatnya, berteman dan bekerja sama dengan baik. Itu saja presentasi dari kelompok saya. Terima kasih kelompok 2. Berikan aplaus dulu. Oke. Jadi dari OKPD yang sudah kita kerjakan hari ini, tentu kalian sudah cukup mengerti ya mengenai tugas hari ini. Sudah, Bu. Ya. Bagaimana oke? Sekarang Ibu mau bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari ini? Senang, Benar, sudah senang sekali ya. Ya, Bu. Apakah kalian sudah mematuhi aturan yang ada di rumah dari sekolah? Sudah dong, Bu. Kalian apa contoh yang kalian lakukan di sekolah? Misalnya mendengarkan penjelasan Ibu. Iya. Apa yang jelas? Dari apa? Mengerjakan terus dengan baik. Iya, benar, itu sudah termasuk aturan yang sudah kita jalankan. Baik anak-anak, kalau sudah paham, Ibu mau kasih tugas kecil untuk kita di rumah dikerjakan. Di pertemuan selanjutnya nanti akan dikumpulkan dan dipresentasikan kembali ya. Iya, Bu. Tugas kecil di rumah itu membuat 3 contoh aturan yang ada di rumah juga manfaatnya. Oke, ini nanti untuk kerja tugas di rumah. Ya, Bu. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini sudah cukup sampai di sini. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Siapa yang ingin kita dalam doa? Inces saja. Oke, Inces. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Berkat kami dari sekolah yang sampai ke rumah kami masing-masing. Berkat kami semua ya Tuhan. Berkati juga yang guru kami yang akan pergi pulang ke rumah kami. Mereka tidak juga Tuhan kami ini dan selalu beri kami bisa menentukan PPD yang amin. Amin.